meninggal baru-baru kena COVID. Harus jadi tempat di mana kita bertamasya, berkenalan dengan tokoh-tokoh dunia, melirik apa yang ada di belakang, memprediksi masa depan. Perpustakaan harus mengubah dirinya sehingga relevan. Dan itu menurut saya tantangan bukan hanya pustakawan di pesantren, tapi juga di mana-mana, termasuk tantangan untuk Duta Baca Indonesia, membuat perpustakaan tetap relevan dan kekinian. Duta Baca Indonesia. Indonesia sebagai negeri kepulauan yang luas dengan penduduk yang memiliki ragam budaya, memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang unggul di tengah persaingan global. Masyarakat Indonesia terus berusaha meningkatkan wawasan pengetahuannya melalui bahan bacaan dalam berbagai bentuk. Sayangnya, penyebaran perpustakaan dan koleksi bagi masyarakat di Indonesia masih belum merata. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir untuk bangsa Indonesia sebagai wahana pendidikan, penelitian, pusat mencari informasi dan rekreasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Menjadi yang terdepan dalam menerapkan konsep Smart Library yang mampu mempermudah aktivitas manajemen perpustakaan, meliputi manajemen koleksi, manajemen pemustaka, manajemen pustakawan, manajemen transaksi layanan, dan juga manajemen laporan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Anda dapat menikmati animasi sejarah aksara di Indonesia melalui kontrol berteknologi layar sentuh. Gambaran peristiwa membaca dengan teknologi proyektor overlay. Ilustrasi perpustakaan bergerak berteknologi virtual reality. Dan beragam fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang dapat pemustaka nikmati secara gratis di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diresmikan pada 14 September 2017 oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Gedung Fasilitas Layanan 24 lantai dengan tinggi 126,3 meter ini menjadi gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia. Jutaan bahan pustaka dan sumber informasi yang berada di sini dapat Anda peroleh dengan mengunjungi ruang-ruang layanan yang kami sediakan atau melalui layanan digital yang dapat diakses secara online di seluruh dunia. Berlokasi di kawasan Civic Center Jakarta, area Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdiri dari bangunan cagar budaya dan gedung layanan perpustakaan dengan fasilitas sebagai berikut. 3 lantai basement untuk area parkir pengunjung, lobi utama yang dilengkapi kafe dan loker penitipan di lantai 1, layanan keanggotaan dan penelusuran informasi di lantai 2, ruang serbaguna dan kantin di lantai 4, ruang musola di lantai 6, ruang layanan koleksi anak, lansia, dan disabilitas di lantai 7, ruang layanan koleksi audiovisual di lantai 8, ruang layanan koleksi naskah Nusantara di lantai 9, ruang layanan koleksi Indonesiana di lantai 12 dan 12A, layanan koleksi buku langka di lantai 14, layanan koleksi referensi dan ilmu perpustakaan di lantai 15, ruang layanan koleksi foto, peta, dan lukisan di lantai 16, ruang layanan multimedia di lantai 19, layanan koleksi berkala mutakhir di lantai 20, ruang layanan koleksi umum di lantai 21 dan 22, layanan koleksi majalah terjilid di lantai 23, ruang layanan koleksi budaya Nusantara dan eksekutif lounge di lantai 24, dilengkapi dengan sistem keamanan koleksi dengan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Informasi agenda kegiatan dapat diperoleh melalui digital banner, informasi perpustakaan di Indonesia, dan data koleksi digital nasional, serta perangkat Wayfinder untuk mendapatkan petunjuk lokasi fasilitas dan pelayanan.
Untuk menjadi anggota dan memanfaatkan seluruh layanan di gedung ini, silakan datang ke ruang layanan keanggotaan yang terletak di lantai 2, mengisi formulir pendaftaran digital dan mengambil nomor antrian, serta pengambilan foto untuk pencetakan kartu anggota. Dalam waktu singkat, kartu keanggotaan sudah siap untuk digunakan. Melalui perangkat online Public Access Catalog, pemustaka dapat mencari koleksi dan melakukan pemesanan koleksi dengan cepat dan mudah. Didukung fasilitas alat transportasi bahan pustaka berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, proses peminjaman koleksi menjadi lebih cepat dan efisien. Kami juga menyediakan Smart Locker dengan teknologi RFID bagi Anda pemegang kartu anggota Perpusnas dan memesan koleksi secara online sehingga tetap dapat kami layani di tengah kesibukan Anda beraktivitas. Nikmati juga layanan koneksi internet melalui perangkat Wi-Fi yang kami sediakan di setiap lantai dengan kecepatan hingga 1 GB per second. Menikmati beragam informasi secara online di ruang layanan multimedia yang nyaman dan menyenangkan. Atau dengan memanfaatkan salah satu dari 100 komputer yang kami sediakan secara gratis untuk Anda yang telah menjadi anggota Perpusnas. Ruang mini teater untuk menyaksikan film koleksi kami secara berkelompok, mencari informasi dari bahan pustaka kuno dalam bentuk mikrofilm dan mikrofis. Koleksi audiovisual dalam bentuk kaset, CD, dan DVD. Didukung puluhan perangkat komputer untuk menikmatinya secara individu. Kenali masa lalu dengan beragam warisan ilmu pengetahuan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang tertuang dalam ribuan naskah kuno yang dapat Anda nikmati dalam bentuk replika pustaka asli, perangkat digital layar sentuh yang tersedia dalam galeri manuskrip atau mengaksesnya secara online di situs web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami sediakan juga koleksi mancanegara yang akan menambah pengalaman baru Anda mengetahui dan mempelajari sesuatu dengan sudut pandang berbeda di dunia internasional. Layanan koleksi berkala seperti surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain. Anda juga dapat mengakses koleksi terbitan berkala kuno hasil alih media digital melalui situs web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Layanan koleksi budaya Nusantara, beragam informasi dan pengetahuan tentang kekayaan budaya Nusantara yang dapat dinikmati melalui koleksi di ruang layanan budaya ataupun melalui situs-situs web tematik. Beragam koleksi foto, lukisan, dan peta. Untuk sebagian koleksi kami yang dilayankan secara tertutup dapat dipesan melalui perangkat online Public Access Catalog yang terintegrasi dengan sistem pemesanan pada ruang penyimpanan koleksi untuk selanjutnya dihantarkan kepada Anda di ruang baca. Layanan koleksi umum bagi Anda yang lebih menyukai buku bacaan mutakhir yang dapat dipilih langsung pada rak-rak penyimpanan koleksi, silahkan mengunjungi ruang layanan koleksi umum dengan desain yang modern dan kekinian sehingga membuat Anda nyaman untuk memilih dan membaca buku di dalamnya. Dilengkapi dengan sistem peminjaman buku dengan teknologi RFID untuk kecepatan pelayanan dan keamanan koleksi. Di ruang layanan lansia dan disabilitas, berbagai koleksi disediakan bagi pemustaka lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan sarana penunjang seperti perangkat magnifying text reader, digital book player, dan komputer dengan aplikasi audiobook bagi pemustaka tunanetra. Layanan koleksi anak, kami juga menyediakan ruang layanan koleksi anak yang sangat menyenangkan, dilengkapi berbagai permainan edukatif, komputer belajar, dan panggung storytelling untuk membiasakan kegemaran membaca sejak dini. Ribuan judul buku populer dengan beragam subjek yang sangat menarik juga dapat Anda nikmati dalam genggaman tangan melalui layanan koleksi digital iPusnas. Gedung layanan kami juga didukung dengan fasilitas lainnya seperti ruang teater dengan layar teknologi LED, ruang-ruang diskusi, dan ruang pertemuan ilmiah, kafe, kantin, musola, loker penitipan, dan lain-lain untuk kenyamanan Anda dalam menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan intelektual melalui ragam koleksi yang kami sediakan di dalamnya.
serta beragam layanan akses tanpa batas melalui aplikasi, situs web, dan media sosial kami dari seluruh Nusantara. Semua layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan kami ditopang oleh data center dengan teknologi terkini dan kapasitas yang terus ditingkatkan. Ayo, buka jendela dunia dengan berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Karena kami tidak pernah berhenti berinovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat, meningkatkan kegemaran membaca hingga ke penjuru negeri, dan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Teruslah menggali ilmu dan gapailah cita-cita setinggi-tingginya. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Tata tertib. Nama akun Zoom peserta harus menggunakan format nama, asal kota, garing instansi, bukan nama perangkat. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama webinar berlangsung. Peserta harus berpakaian sopan, berkata sopan, dan berperilaku sopan selama webinar berlangsung, termasuk di kolom chat. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat room pada saat narasumber menyampaikan materi dengan format nama, asal kota, garing instansi, pertanyaan untuk siapa, pertanyaan. Moderator akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan. Pada akhir acara, Bapak dan Ibu harus mengisi polling yang akan ditampilkan selama 15 menit. E-sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti dari awal sampai berakhirnya webinar. Informasi mengenai cara mendapatkan e-sertifikat akan disampaikan pada akhir acara. Cara dan aturan mendapatkan e-sertifikat. Bagi peserta yang bergabung di Zoom, link e-sertifikat akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara. Jadi mohon Bapak dan Ibu nanti fokus aja selama webinar kepada materi yang disampaikan kepada narasumber. Link e-sertifikat akan diberikan pada kolom chat di akhir acara. Lalu bagi peserta yang menyimak melalui live streaming YouTube, panitia mengirimkan link presensi pada kolom live chat YouTube, yang nantinya panitia akan mengirimkan informasi mengenai link sertifikat e-sertifikat melalui email pada H+1 pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Dan kami mohon perhatian Bapak dan Ibu tidak menginformasikan link e-sertifikat kepada yang bukan peserta. Untuk memastikan e-sertifikat dapat terkirim kepada peserta yang berhak untuk mendapatkan e-sertifikat tersebut. Demikian tata tertib webinar kita pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta jajaran mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung secara daring pada acara Duta Baca Indonesia melalui webinar tahun 2020 dengan tema Implementasi Literasi Digital di Masa Pandemi. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini. Kiranya acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri.
persilakan duduk kembali. Sebagai tanda rasa syukur atas segala nikmat yang telah kita terima dan untuk memohon kelancaran acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Andri Dwi Nuryanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, para hadirin peserta webinar Duta Baca Indonesia yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini Jumat 25 September 2020 dalam suasana khidmat dan penuh keakraban, kami menyelenggarakan dan mengundang Bapak dan Ibu dalam acara kegiatan webinar Duta Baca Indonesia dengan tema implementasi literasi digital di masa pandemi, baik secara langsung maupun virtual. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan budaya kegemaran membaca dan literasi bangsa kami demi mewujudkan visi SDM unggul Indonesia maju. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini dunia dan bangsa kami sedang mengalami bencana pandemi. Kami memohon tuntaskanlah bencana ini sehingga keadaan normal kembali dan kami dapat beraktivitas, bekerja dan berkarya seperti biasa. Ya Allah yang Maha Besar, mudahkanlah segala urusan kami dalam menimba ilmu, berikanlah kami kecerdasan dan terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu agar kami mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kami. Berikanlah kami rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya keynote speaker oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Bando, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Mbak Najwa, Duta Baca Perpustakaan Nasional. Yang kami hormati Ibu Sri Semekar, salah satu narasumber kita hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Deputi 2, Bapak Terandus Deni Kurniadi, Kepala Pusat, Bang Anim Bondan, dan seluruh undangan hadirin dan teman-teman pelaksana yang saya hormati. Sama-sama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas rutin kita sebagai abdi masyarakat, sebagai aparatur sipil negara untuk melayani masyarakat kita, untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat kita di era pandemi COVID-19. Ketika kita bicara tentang kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah di rumah, dan kemudian kita dibatasi interaksi secara skala besar. Maka kami ingin menginformasikan Perpustakaan Nasional sudah sangat siap untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana paradigma yang kita bangun pada tahun 2016
bahwa perpustakaan menjangkau masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat mengunjungi perpustakaan. Bagaimana perpustakaan menjangkau masyarakat, khususnya perpustakaan nasional? Yang pertama dengan Indonesia One Search, di mana dengan fasilitas InLight tergabung di sana kurang lebih 1.500 perpustakaan yang telah terdigitalkan naskah-naskah dan koleksinya, yang kemudian dengan jurnal ilmiah yang kita miliki, jika ditotal tidak akan kurang dari 3 sampai 4 miliar jurnal atau artikel yang memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati. Dan kalau belum sempat menjadi anggota, maka saat ini juga siapapun masyarakat Indonesia bisa menjadi anggota Perpustakaan Nasional dengan online. Karena itu saya minta Mbak Rita nanti di akhir acara untuk mengupload panduan untuk pemanfaatan aplikasi resource Perpustakaan Nasional yang ada dalam aplikasi Indonesia One Search. Yang kedua, Perpustakaan Nasional adalah satu-satunya perpustakaan nasional di seluruh dunia yang punya aplikasi digital right management. Yang aplikasi itu bisa membeli copyright daripada penerbit, penulis, dan buku-buku yang sudah kita beli dapat di full text-kan dan bisa dibaca melalui mobile phone yang difasilitasi oleh Android oleh siapa saja tanpa perlu menjadi anggota. Jadi Bapak Ibu para anggota, para peserta, silahkan mendownload melalui App Store atau Play Store-nya di handphone Bapak Ibu untuk bisa membaca jutaan buku full text di sana. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada upaya kita untuk bersaing dengan permainan-permainan game yang mungkin tidak lebih besar manfaatnya ketimbang membaca buku-buku yang full text tadi. Juga ini dirancang untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya untuk membaca buku-buku yang terbaru, buku-buku gratis, walaupun kemungkinan mereka tidak berminat jadi anggota Perpustakaan Nasional. Dan tentu saja diharapkan program ini menjadi bagian yang dirancang untuk menggiring anak-anak kita yang selama ini dengan fasilitas handphone yang dia miliki itu mungkin sebagian besar digunakan untuk bermain game. Tentu saja ini harapan kita dan saya berharap melalui kesempatan ini bisa kita sosialisasikan secara bersama-sama bahwa ternyata Perpustakaan Nasional punya aplikasi yang namanya iPusnas, dan kira Najwa sudah sangat familiar untuk program ini. Yang ketiga, kita juga sudah meluncurkan yang namanya Kastara, satu aplikasi Hasanah Nusantara yang seluruh kontennya adalah manuskrip naskah kuno, sehingga bagi para sejarawan, sastrawan, para peneliti, atau siapapun yang ingin mengetahui masa lampau perjalanan bangsa kita bisa masuk ke sana. Memang sini diperkirakan baru kurang lebih 12.000 naskah-naskah manuskrip yang bisa kita akses di sana, tapi itu juga lebih dari cukup untuk kita memahami tentang sejarah perjalanan bangsa kita. Lalu kemudian yang paling fundamental untuk kita bahas sekarang ini, apa sih implementasi literasi digital di era pandemi? Sejak era pandemi wabah dari Wuhan pada kurang lebih bulan Februari atau 7 bulan lalu, maka sejak itu pula Perpustakaan Nasional mengantisipasi yang memang tugasnya para pustakawan itu adalah menghimpun semua berita-berita, data-data yang berserakan di seluruh dunia untuk kemudian dengan ilmu pengetahuan dan keahlian sebagai pustakawan, mereka bisa mengelompokkan subjek ilmu pengetahuan itu ke dalam kelompok-kelompok pembagian yang telah ditentukan oleh pencetusnya, yaitu Melville Dewey, seorang kebangsaan Amerika pada tahun 1950-an, di mana untuk karya umum diberikan simbol 000, kemudian filsafat untuk 100,
kemudian ilmu agama untuk 200, ilmu sosial 300, kemudian bahasa 400, kemudian 500 itu adalah ilmu-ilmu murni, 600 ilmu terapan, 700 kesenian, 800 kesusastraan, dan 900 itu sejarah dan geografi. Nah, mengacu daripada pengelompokan ilmu pengetahuan atau katalog klasifikasi ilmu pengetahuan, maka di dalam mencari deskripsi setiap subjek pengetahuan itu, sebenarnya kita sudah mulai di sana bicara tentang literasi. Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek pengetahuan yang kemudian tidak bisa dipisahkan dengan implementasi kehidupan sehari-hari setiap manusia. Oleh karena itu, kita dapat menyebutkan bahwa literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek pengetahuan yang digelutinya selama bertahun-tahun. Misalnya literasi pilot, literasi penerbang, literasi penyelam, literasi komputer, literasi budaya, literasi film, literasi akuntan, literasi hukum, literasi politik, literasi sosial, dan literasi budaya, literasi pariwisata, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, kalau kita mau bicara tentang literasi, maka ada 4 tingkatan yang harus kita start dari awal untuk bisa sampai pada tahapan berikutnya, dan selanjutnya tahapan berikutnya tidak bisa secara acak. Yang pertama, fondasi literasi adalah kemampuan seseorang untuk memiliki aksesibilitas terhadap semua sumber-sumber ilmu pengetahuan yang ada. Karena itu, semakin mampu kita menggunakan mesin pencari yang saat ini tidak kurang 10 mesin pencari terbaik dunia dalam hal ilmu pengetahuan itu, maka peluang kita untuk memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan baru itu sangat terbuka. Akan tetapi, tidak cukup hanya memiliki kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber pengetahuan, misalnya memiliki 10 kartu anggota perpustakaan, memiliki buku di rumah lebih 10.000, kemudian memiliki 10 mesin pencari terbaik, itu tidak cukup. Dia harus melangkah ke tahap berikutnya, ialah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Jadi tidak ada jalan lain untuk transfer knowledge dari teori dan praktik yang ada dalam karya cetak dan karya rekam kecuali membaca. Dan karena itu, jangan pernah dipertentangkan kepada perpustakaan manapun, apakah masih diperlukan buku cetak ketika era digital, era elektronik? Ya monggo-monggo aja, mau baca buku cetak, ya, mau baca buku elektronik, oke, mau baca buku digital, apalagi? Harus baca. Tanpa baca, mustahil kita mengerti apa yang tersirat dari yang tersurat. Nah, dari variasi bacaan yang kita akses, yang kita lahap, yang kita kuasai, lahirlah inovasi, ide-ide baru, kreativitas baru, dan gagasan-gagasan baru. Nah, mungkin seluruh peserta biasa menyaksikan mata najwa. Mata najwa sebelum ditutup selalu ada deskripsi dari buku-buku yang beliau baca, ditulis, yang sangat menginspirasi, yang sangat menyentuh substansi yang dia bahas pada saat itu, yang saya pun kadang-kadang ketinggalan tuh harus mencatat. Begitu beliau mampu untuk menarik atau menyimpulkan substansi dari setiap bahasan yang ada di mata najwa. Kira-kira begitu. Namun, tidak cukup hanya sampai pada kemampuan mengemukakan ide-ide baru, teori-teori baru, gagasan-gagasan baru. Karena nanti dikritik lagi bahwa itu cuma retorika, itu omong doang.
Karena itu literasi yang keempat tidak bisa dipisahkan dari kemampuan suatu bangsa untuk menciptakan barang dan jasa. Dan karena itu, saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta dan kita semua bahwa sejatinya pada saat ini percaturan global yang paling fundamental ada pada persaingan tingkat kemampuan indeks literasi yang ditandai dengan kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bisa dipakai pada kompetisi global. Dan karena itu kita sudah bisa melihat dengan kacamata negara mana sih yang paling banyak produktivitasnya. Negara mana sih yang paling banyak menghasilkan barang dan jasa yang bahkan mungkin hampir menguasai pasar dunia. Apa parameter-parameter bahwa indeks literasi kita masih rendah? Sederhana sekali, kita melihat kelapa-kelapa kita masih dikirim ke Thailand. Di sana dibuat yang namanya santan kara. Sebenarnya kara itu singkatan dari kelapa rakyat. Begitu jadi santan, datang di Indonesia dengan harga yang sudah jauh lebih mahal. Begitu juga pisang-pisang kita dijual murah di Vietnam, nanti jadi bahan baku di sana, setelah jadi susu kaleng tentu kita beli agak mahal. Daun kelor diekspor ke Rusia, daun salam ke negara-negara Belanda, dan banyak sekali bahan baku kita yang diekspor ke luar negeri, dan setelah menjadi bahan jadi, kita jadi pasarnya. Ini yang menjadikan dasar Bapak Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin yang saat 2020-2024 untuk menetapkan program prioritasnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan agar sumber daya alam kita yang melimpah bisa dikelola dan ditangani oleh tangan-tangan anak-anak putra-putri terbaik bangsa. Sehingga bukan kita mengimpor, tetapi sebaliknya justru kita adalah mengekspor. Salah satu yang paling fundamental juga perlu diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara tropis yang sangat subur, dan dengan potensi itulah Indonesia merupakan salah satu negara dengan tanaman herbal terbesar di dunia, yang itu mestinya Indonesia menjadi negara dengan raksasa farmasi terbesar dunia. Tetapi karena sekali lagi rendahnya indeks literasi kita, rendahnya kemampuan kita menciptakan barang dan jasa, mengutip pidato-pidato Bapak Presiden, masih 97% kebutuhan medis kesehatan kita masih impor. Nah, ini menjadi tantangan kita. Karena itulah saya kira acara ini menjadi sangat penting, dan Perpustakaan Nasional tak pernah berhenti untuk terus berinovasi, bersinergitas, dan memohon dukungan dari semua pihak agar upaya untuk mendorong kegemaran membaca, untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat kita, bekerja sama dengan berbagai stakeholder, baik pemerintah daerah, para kalangan profesional, para penggiat literasi, pada penggiat taman bacaan, dan juga pada prelen-prelen yang lain. Mari kita bergabung dan tidak boleh berhenti. Jangan pernah ada kata capek untuk terus memotivasi masyarakat kita yang sejatinya kita adalah keturunan dari nenek moyang petutur. Meskipun demikian, kita tetap optimis bahwa bangsa Indonesia sekaligus adalah bangsa dengan keturunan dari nenek moyang pembaca yang luar biasa. Karena sampai detik ini belum ada satu negara pun yang pernah menyamai Indonesia dengan kemampuan menciptakan aksara terbanyak di dunia. Ada aksara Bali, ada aksara Jawa kuno, ada aksara Sunda, aksara Batak, aksara Lampung, aksara Bugis Makassar, dan pernah dikenal lebih dari 100 aksara di Indonesia. Sementara negara-negara lain tidak seperti itu.
Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, kita senang sekali bahwa partisipan yang bergabung saat ini kurang lebih 671 orang. Dan 900 yang luar biasa. Dan karena itu saya ingin menyampaikan bahwa peran perpustakaan di negara-negara maju itu sudah semakin sentral di era pandemi. Ingin juga saya sampaikan bahwa sejak lama negara-negara maju sudah memasuki pada tahap bagaimana mengajarkan kecepatan membaca pada setiap orang. Sehingga mereka sudah punya standar jika jangkauan atau capaian kita hanya sekitar 500 kata per menit dan daya serap 70%, itu dikategorikan adalah kemampuan membaca yang sangat rendah. Sementara jika kecepatan dan daya serap kita rata-rata 800 kata dan 80% daya serapnya itu adalah sedang. Tapi di negara-negara Skandinavia rata-rata mereka capaiannya adalah 1000 kata per menit dan daya serap di atas 90%. Itu sebabnya mereka dikategorikan memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia. Karena itu mungkin sudah pada saatnya Mbak Najwa dan kita semua untuk mengangkat di suatu tempat-tempat tertentu, titip juga ke Mbak Najwa, siapa tahu bisa melalui mata Najwa, bahwa sejatinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebenarnya lebih baik fokus pada peningkatan kualitas kemampuan membaca dan menyerap apa makna yang tersirat dari yang tersurat. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, kira-kira itu pengantar yang kami mau sampaikan. Dan sebelum menutup, kami ingin menyampaikan, ini bukan pembelaan. Jauh lebih penting kita melakukan sedikit usaha atau langkah-langkah positif untuk mengkontribusi peningkatan kegemaran membaca, supaya kelak literasi kita meningkat, daripada ikut nimbrung tentang rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia yang kita sendiri tidak memahami problematika substansialnya atau persoalan mendasarnya. Kalau perahu pustaka, sepeda pustaka, kuda pustaka, becak pustaka dikerumuni anak-anak pada saat dia datang di komunitas-komunitas masyarakat terkecil itu hampir tidak cukup bukunya. Dari mana mitosnya kita mau mengatakan bahwa kegemaran membaca bangsa Indonesia rendah? Sementara kita tahu bahwa buku-buku yang disiapkan kepada masyarakat Indonesia setiap tahun itu sangat terbatas. Semua tahu kalau jumlah penduduk kita tidak kurang 267 juta. Sementara buku yang diterbitkan tidak lebih 30 sampai 50 juta. Jadi kecukupan saja sudah sangat terlihat jelas. Hanya 1/5 bahkan mungkin 1/3 penduduk kita yang terjangkau. Belum kita dari standar yang ditetapkan UNESCO. Minimal 3 buku baru setiap orang setiap tahun. Dan di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, mereka bahkan rata-rata bisa mencapai 15 sampai 20 buku baru setiap orang setiap tahun. Jadi, persoalan nyata kita yang real, yang tak terbantahkan, ada dua. Yang pertama, kecukupan atau rasio antara ketersediaan bahan bacaan dengan jumlah penduduk sangat jauh. Terutama kalau kita menengok saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil, terluar, terdepan, misalnya perbatasan antara Malaka dengan Timur Leste, perbatasan antara Maibat dengan Papua Nugini, perbatasan antara Entikong dengan Malaysia, perbatasan antara Andaman dengan misalnya Sabang di Aceh. Itu yang paling fundamental. Jadi rasio kecukupan. Yang kedua, kesenjangan antar wilayah. Di Jakarta, di Semarang, di Yogyakarta, di Surabaya, di Bandung, di Medan, Makassar, insya Allah
ada tersedia bahan bacaan yang cukup bagi masyarakat setempat. Tapi begitu kita ke daerah timur yang lebih jauh ke sana, mulai dari Ambon, Ternate, Papua, NTT, ke Kalimantan, ke misalnya Aceh, atau mungkin ke pulau-pulau terluar kita, itu sudah semakin terasa, terlihat tidak ada sirkulasi bahan bacaan yang membandai. Bahkan koran-koran, apalagi koran-koran baru, tidak ada, majalah baru tidak ada. Dan ini semua adalah faktor yang harus kita bicarakan lebih awal dan sebelum menghakimi rakyat bangsa kita sebagai bangsa yang rendah budaya bacaan. Itu kira-kira yang saya sampaikan, Pak Deputi. Terima kasih atas kesempatan ini yang kita mengajak kepada semua pihak untuk memiliki satu persepsi yang sama bahwa dibutuhkan banyak bahan bacaan yang tersedia, baik yang tercetak maupun yang elektronik atau digital. Dan salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan dan keterbatasan bahan bacaan itu, ya mohon kiranya seluruh masyarakat Indonesia melalui peserta yang ada untuk mensosialisasikan kemudahan menjadi anggota Perpustakaan Nasional secara online, dan juga mohon Pak Deputi diberikan panduan untuk bagaimana memanfaatkan resource kita yang ditaksir kurang lebih 3 sampai 4 miliar artikel di dalamnya. Demikian kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Kepala. Bapak dan Ibu, acara pembukaan telah selesai dan selanjutnya kita memasuki pada acara inti webinar kita pada hari ini. Di antara kita sudah hadir 2 orang narasumber dan diskusi ini akan dipandu oleh Mbak Enji Eng sebagai moderator. Mbak Enji lahir di Medan pada tahun 1993. Beliau adalah sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Semarang dan juga magister ilmu komunikasi dari Universitas Mercu Buana. Mbak Enji dengan banyak pengalaman sebagai news anchor dan reporter, juga presenter TV, serta bermain film dan serial TV, juga bintang iklan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memulai diskusi, marilah kita menyimak video berikut. Kalau tim surveinya bilang minat baca anak Indonesia terendah di dunia nomor 2, coba tolong dikaji ulang. Halangannya karena buku juga mahal dan mereka juga secara formal datang ke perpustakaan juga sangat sulit. Oleh karena itu saya menyediakan buku digital ini secara gratis. Makanya dari pihak keluarga justru datangnya. Mereka tuh malah takut kalau misalkan, bukan takut tidak ya, kalau ini kan nggak ada yang bantuin dia di rumah. Banyak orang juga yang bilang sok-sokan lah, orang susah aja bikin macam-macam gitu, tapi itu semua terjalani ya dengan sabar. Menggerakkan orang itu tidak mudah juga ya. Orang yang tidak suka juga dengan gerakan kita ada juga. Kita bergerak ini benar-benar dari hati. Karena sering dibaca, jadi seminggu sekali itu kehilangan buku. Dan itu kebanggaan untuk kami sendiri. Berarti orang-orang masih haus akan ilmu. Selayar itu mendukung dan mereka memang mau maju bareng-bareng. Anak-anak misalnya rebutan buku, belum dibuka, terus dia tuh tiba-tiba yang, wah udah dikerubungin, udah kayak dia yang ngeliat sesuatu hal yang nggak pernah dia dapetin gitu. Pada saat saya membawa buku ke berbagai sekolah, di situ masih bisa dilihat gitu bahwa oh minat baca anak Indonesia ternyata masih lumayan banyaknya gitu. Ibu-ibu sanggup baca buku resep 1 minggu 3, sampai anak-anak bahkan ada yang bisa baca 1 hari itu 3. Bisa mereka mereview dan diaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Anak-anak itu ada yang senang, tidak mau dijemput neneknya, dia mau naik beca. Jadi baca di beca sambil pulang, bahkan sampai di rumah nggak mau turun karena membacanya belum selesai. Pada saat saya membawa bemo, itu anak-anak ngejar dan mereka pengen baca, berusaha baca gitu. Itu bikin saya senang.
dengan membaca itu sebenarnya kayak awal dari mereka membawa daerah dia untuk lebih maju. Indonesia 10 tahun yang akan datang, jika literasi ini terus bergerak, maka akan terbentuk sumber daya yang mampu bersaing dengan global. Mudah-mudahan generasi kita, walaupun generasi milenial, tidak melupakan jati diri buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk MC kita pada hari ini. Tadi ada Ibu Rita, dan saya mengucapkan terima kasih pula kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tadi Bapak Muhammad Syarif Bando, yang sudah menyampaikan sambutan dan juga paparannya, dan banyak banget informasi yang bisa didapatkan tadi. Beberapa di antaranya tadi ada banyak aplikasi dari Perpusnas, itu juga ada yang saya baru tahu ini Pak, ada Kastara, yaitu manuskrip naskah kuno, dan ini sangat menarik ya, apalagi di masa pandemi di mana saat kita diimbau untuk di rumah saja, akan menjadi bacaan yang kayaknya mungkin makan waktu lama karena manuskripnya juga banyak banget, tapi tentunya tidak akan membosankan, khususnya bagi saya. Selanjutnya, fun fact tentang Indonesia, ternyata merupakan negara dengan aksara terbanyak. Wow, terima kasih banyak nih Pak informasinya. Saya juga menyampaikan selamat datang bergabung untuk rekan-rekan semuanya dari seluruh Indonesia di webinar kita pada sore hari ini untuk Bapak Ibu dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di seluruh Indonesia. Selain itu saya mengucapkan salam juga untuk narasumber kita pada sore hari ini, yaitu ada Mbak Nana dan juga ada Ibu Sri Sumekar. Nah, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Angie Am. Saya yang akan menjadi moderator dan memandu webinar kita pada sore hari ini. Webinar dengan tema penguatan literasi digital di masa pandemi. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Bapak Syarif bahwa sekarang itu perpustakaan sudah mendigitalisasikan naskah-naskah ataupun buku-bukunya. Jadi tidak ada alasan untuk kalian bermalas diri di rumah, diam dan mungkin kalian berjibaku dengan aduh kayaknya kalau keluar hujan atau apa enggak. Tapi sekarang perpustakaan sudah ada dalam genggaman. Bisa dengan smartphone kalian, bisa dengan PC kalian mungkin. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai penguatan literasi digitalnya. Tentunya bukan saya, tapi narasumber kita yang pertama, yaitu Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat. Alhamdulillah, kalau saya sini sehat. Mbak Nana sehat? Alhamdulillah sehat. Ada Pak Syarif Bando juga, lama nggak bersua Pak Syarif. Mudah-mudahan sehat semua teman-teman. Dan ramai sekali hari ini tuh saya lihat partisipannya hampir 1000, Angie. Betul, jadi 974. Teman-teman dimanapun. Tetap semangat walaupun kita bertemunya virtual. Sehat terus ya Pak Syarif. Siap Pak Najwa, makasih ya. Ya pasti ada kerinduan yang mendalam ya Mbak ya, karena biasanya bertemu tatap muka, mendapatkan feedback langsung, tapi ya sekarang di masa pandemi kita harus berusaha menyesuaikan diri gitu ya Mbak ya. Nah untuk hari ini dengan penguatan literasi digital, ini akan ada kaitannya banyak dengan Perpustakaan Nasional, dan kalau Mbak Nana itu akan mengambil angle dari kita akan bicara spesifik tantangan membaca di era digital, karena kan memang beda ya Ji, bagaimana kita membaca buku fisik dan bagaimana kita membaca digital. Tapi saya sejak dulu selalu merasa seperti yang Pak Syarif Bando tadi sampaikan, tidak usah dikotomi, tidak usah dibedakan, cuma memang caranya perlu strategi yang berbeda. Kalau membaca secara digital maupun membaca secara buku fisik, dua-duanya bagus, dua-duanya perlu terus kita lakukan, tapi memang caranya supaya lebih efektif itu ada sendiri. Jadi nanti kita akan soal itu. Oke, baiklah Mbak Nana. Kalau begitu langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Najwa Shihab mengenai tantangan di masa pandemi mengenai membaca literasi digital. Silakan Mbak. Terima kasih Angie. Mungkin bisa dibantu juga teman-teman Perpusnas yang memegang slide supaya lebih enak. Seperti yang tadi saya bilang teman-teman, tantangan membaca di era digital itu pertama kita harus tahu karakter bacaan dan perilaku membaca pada media fisik dan media digital itu berbeda. Cara mengaksesnya itu juga berbeda. Karena kita untuk mendorong orang mau membaca apakah lewat digital atau lewat buku fisik itu juga berbeda. Yang pertama kita harus ngaku. Rasanya sebagian besar orang sekarang lebih sering dan mungkin lebih suka membaca secara digital.
Kenapa? Karena konten-kontennya itu kan langsung terhubung dengan HP kita, dengan gawai kita, ya nggak sih? Dan ini kan selalu ada di tangan, nggak pernah lepas nih. Jadi konten-konten yang ada di sini kan juga biasanya masuk lewat lini masa media sosial kita, ya nggak? Apakah itu link di Twitter, atau gambar di Instagram, atau di Instastory, membaca konten, atau di Facebook. Jadi karena ini ada di tangan sering sekali, lama sekali, dan kita sering sekali membuka sosial media, karenanya kita hanya membaca apa yang disodorkan ke kita lewat lini masa media sosial. Yang kemudian juga berbeda, kalau teman-teman tentunya sudah tahu, kalau membaca digital itu biasanya multimodal. Apa artinya multimodal? Tidak hanya teks, tapi biasanya ada visual, biasanya ada audio, biasanya ada video, sehingga memang lebih menarik dan lebih mudah bagi orang untuk lebih senang membaca secara digital. Apalagi untuk orang atau untuk kalangan yang tidak terbiasa untuk membaca buku fisik. Karenanya membaca secara digital membuat mereka menjadi lebih mudah. Setidak-tidaknya bisa lihat gambarnya atau grafisnya, begitu. Nah, tetapi sesungguhnya teman-teman, penelitian menunjukkan beda nih kebiasaan kita membaca secara digital dan secara fisik itu mempengaruhi bagaimana kita menyerap informasi. Ada penelitian nih yang dilakukan. Kita tuh kalau baca buku fisik itu kita membacanya secara linear, ya nggak sih? Kita membuka halaman demi halaman. Yang kalaupun misalnya kita baca novel begitu ya, hanya dengan baca atau buka halaman tertentu aja itu kita masih bisa mengingat tuh kata kunci dalam novel itu. Kata kunci itu yang akhirnya tersimpan di otak dan membantu kita mengingat keseluruhan cerita. Beda kalau kita misalnya membacanya pada aplikasi di gawai atau di HP. Yang pertama, sinar gawai itu terkadang kerap mempengaruhi kinerja mata dan otak saat membaca. Terus kerap kali muncul iklan atau kerap kali muncul notifikasi. Jadi kita lagi baca terus tiba-tiba ada notifikasi someone like your page atau tiba-tiba ada DM di Instagram dan sebagainya. Kerap kali memecah konsentrasi sehingga akhirnya informasi yang diterima juga tidak secara utuh. Kalau kita membaca secara digital, teman-teman, kita tuh cenderung akhirnya hanya scanning atau melihat tidak membaca utuh tapi hanya mencari mana yang kira-kira menarik. Jadi lagi-lagi kemampuan kita untuk menyerap informasi yang tersedia itu juga berbeda. Jadi sekali lagi ya penting membaca secara digital, tapi kita harus tahu apa kelemahan-kelemahannya sehingga kita bisa menyiapkan diri mendapatkan yang maksimal dari manfaat itu. Slide berikutnya. Kalau kita sekarang melihat, nah saya mau nunjukin data-data nih, ini data-data yang sangat menarik teman-teman. Sekarang tuh populasi kita 270 juta, lihat yang merah sebelah kiri itu. Kita tuh punya mobile phone connection-nya 338 juta, lebih banyak dari jumlah penduduk, karena memang satu orang rasanya sering sekarang satu orang punya lebih dari 2 HP, ngaku deh. Kalau saya sih ngaku, saya punya HP-nya 2, ya kan? Yang lain juga pasti mungkin punya HP-nya lebih dari 1. Jadi makanya kalau data-data nunjukin lebih banyak HP dari manusia di Indonesia. Dan itu nggak hanya identik di kita sebetulnya. Rata-rata di dunia juga seperti itu. Orang punya gawai lebih dari 1. Penetrasi internet kita itu sudah 64%, teman-teman. Sudah 175 juta orang penduduk bisa mengakses internet. Dan kalau kita lihat di sampingnya, yang mengakses sosial media 160 juta. Jadi sebagian besar orang yang mengakses internet itu bisa mengakses media sosial. Dan kalau kita lihat yang berikutnya nih, slide berikutnya nih, ada survei ditanya, kamu kalau di internet ngapain sih? Sebagian besar memang akhirnya main sosial media. Di data berikutnya nih. Pertama, mereka menghabiskan waktu di internet, mereka ini artinya kita ya, kita nih teman-teman, ini datanya nih. Setiap hari 7 jam, hampir 8 jam kita pakai internet. Kemudian di sampingnya tuh kita lihat berapa banyak yang kemudian main sosial media 3 jam 26 menit. Dan sisanya adalah menonton televisi, menonton musik, dan sebagainya. Jadi memang kita itu menghabiskan banyak waktu kita untuk bermain sosial media. Dan ini juga saya mau nunjukin nih data-data nih. Kita tuh orang yang senang ngobrol. Kita itu negara yang punya teman paling banyak di dunia di Facebook. Data Facebook kita yang aktif itu 115 juta tiap bulan. 65 jutanya tiap hari main Facebook, 45 juta tiap hari main IG dan posting komen 2 kali lebih lipat dari rata-rata dunia. Kita kalau posting Facebook tuh, orang Indonesia, 3 kali lebih banyak dari rata-rata dunia. Kita tuh orangnya senang komen di Facebook. 30-60% lebih banyak dari rata-rata dunia, orang Indonesia senang komen di Facebook. Artinya apa? Kita rentan
untuk termakan virus dusta atau hoax. Jadi kemampuan kita untuk bisa memilih dan memilah informasi, kemampuan kita untuk bisa membedakan mana informasi yang kita terima itu valid dan mana yang sampah. Kita tahu dong banyak sekali yang sampah sekarang di internet kan. Itu menjadi semakin krusial karena kebiasaan dan habit kita untuk bermain di media sosial sedemikian tinggi. Dan ini ke slide berikutnya. Ini kemudian terkait dengan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Saya ingin mengulang apa yang tadi Pak Syarif katakan. Kemampuan literasi itu kan banyak orang yang salah paham ya, dipikir literasi itu cuma kemampuan membaca dan menulis. Padahal sesungguhnya literasi itu kan bagaimana kita memanfaatkan, mengolah informasi sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemampuan otak kita itu teman-teman, yang paling tingginya itu ketika kita bisa menciptakan sesuatu. Tadi kan ada empat kategori literasi itu. Yang paling tinggi adalah ketika kita bisa berinovasi, menciptakan barang atau jasa yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Dan sayangnya, pendidikan kita selama bertahun-tahun sebelum ini, kita tuh hanya dilatih atau diajarkan menggunakan kemampuan otak kita yang paling sederhana. Kerap kali kita hanya diajarkan menghafal, ya nggak sih? Padahal kemampuan menghafal itu, kemampuan otak kita yang paling simpel. Banyak sekali kapasitas otak kita yang jarang dilatih atau jarang disentuh. Dan kemampuan tertingginya adalah ketika kita bisa menciptakan sesuatu atau ketika kita bisa inovatif. Dan rendahnya kemampuan berpikir kritis ini akhirnya, boleh ke slide berikutnya, itu mempengaruhi bagaimana kita akhirnya termakan hoax. Ini saya dapat dari teman saya nih. Teman-teman ingat ya, jangan mudah percaya dengan apa yang kamu lihat di internet hanya karena ada foto dan kutipan di sebelahnya. Nah, ini saya taruh Insinyur Soekarno. Tentunya ini bukan kutipan Bung Karno, zaman dulu belum ada internet, tapi ini hanya penggambaran teman-teman. Sekarang itu, orang gampang banget ngelihat sesuatu di internet dan merasa itu informasi yang betul. Ini aku wanti-wanti ya, ini nggak betul, ini hoax. Cuma jangan gara-gara ngelihat ada foto Bung Karno di situ, terus ada kutipan yang digambarkan seolah-olah grafisnya benar, dan kemudian ini disangka benar. Ini bukan Bung Karno yang ngomong. Cuma coba perhatiin deh, berapa banyak kita berjumpa atau melihat informasi-informasi berseliweran seperti ini, seolah-olah valid begitu. Dan sering sekali kemudian akhirnya kita tidak sadar bahwa ini tuh hoax. Pada nonton film Tilik nggak sih? Film pendek yang menang penghargaan, yang Bu Tejo-nya jadi viral kemana-mana. Itu kan ada kutipan percakapan tuh yang di Bu Tejo bilang, wah itu kan pasti di internet, kalau ada di internet kan pasti betul, internet itu kan yang bikin orang-orang pinter. Ingat nggak teman-teman ada kutipan kalimat itu diucapkan oleh Bu Tejo. Dan rasa-rasanya sekarang ini banyak orang yang masih punya pemikiran seperti Bu Tejo itu. Seolah-olah kalau ada di internet, seolah-olah kalau tampaknya resmi itu betul, itu valid, dan itu disebarluaskan. Dan sekali lagi ini menunjukkan rendahnya kemampuan kita berpikir kritis. Padahal di zaman saat ini, di era informasi yang begitu banyak, kemampuan berpikir kritis itu salah satu kemampuan yang harus kita miliki, dan itu bagian dari literasi digital. Literasi digital itu bukan hanya sekedar jago main aplikasi, bukan hanya sekedar bikin TikTok, bukan hanya sekedar pakai filter Instagram, teman-teman. Literasi digital itu juga salah satunya kemampuan kita untuk bisa melihat ini tuh informasi yang seharusnya tidak perlu kita forward karena itu betul-betul jauh dari kebenaran. Yang berikutnya boleh teman-teman di slide berikutnya. Nah, sekali lagi, literasi digital itu bukan sekedar cakap teknologi, teman-teman. Ada banyak sekali aspek yang mencakup di literasi digital. Jangan hanya disempitkan pada penguasaan teknologi saja, tapi juga meliputi aspek-aspek kritis yang lain. Apa itu? Yang slide berikutnya. Yang pertama, data awareness atau kesadaran data. Kesadaran data selama mengakses internet. Karena data itu di era digital sekarang itu sesuatu yang sangat berharga. Itu sesuatu yang sangat vital dalam sistem aplikasi yang kerap saling berinteraksi dan bertransaksi di dunia cyber. Hanya misalnya kita daftar marketplace. Kita kalau daftar mau beli barang tuh, itu kan kita masukin tuh data alamat kita masukin kemudian rekening kita, kemudian terkadang itu kita gabungkan dengan aplikasi Facebook. Kalau WhatsApp-nya bisa langsung gabung dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kesadaran data tuh artinya kita sadar secara penuh kalau kita memasukkan informasi pribadi kita ke digital, itu artinya bisa diakses oleh platform-platform yang lain. Jadi harus hati-hati bagaimana kita
memberikan berbagai informasi kita, harus ada kesadaran data. Itu artinya literasi digital yang pertama. Yang kedua, literasi digital itu juga kemampuan menganalisa data. Karena kita tidak hanya melek dalam memahami konsekuensi bagaimana data kita dipakai, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang masuk menjadi informasi yang berguna. Di era Internet of Things atau era internet sekarang, internet untuk segala, menjadi tantangan tersendiri untuk kita bagaimana kita mencerna informasi yang masuk. Karena volumenya luar biasa besar, kecepatannya besar, varietasnya juga besar. Analisa data artinya bagaimana kita berusaha mencerminkan kondisi dari data yang ada, dan kemudian membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan data-data itu. Contohnya nih, teman-teman kan kadang suka pakai jam tangan tuh, yang bisa ngukur detak jantung kalau kita lari, yang bisa ngukur bagaimana kondisi kesehatan kita, ya nggak sih? Percuma data-data itu ada, percuma data-data itu kita simpan di HP, kalau kemudian kita tidak bisa menggunakan data itu untuk membantu kita mengambil berbagai langkah untuk membuat kita lebih sehat. Jadi yang mengukur langkah, wah ternyata langkahnya hari ini cuma segini, dan kemudian kita tidak melakukan apapun untuk itu. Ya itu sama saja kita tidak punya kemampuan untuk menganalisa data. Percuma tuh jam tangannya canggih, bisa mengukur detak jantung dan sebagainya, tapi kita tidak menganalisa itu untuk membantu kita mengambil keputusan-keputusan penting yang bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Itu misalnya contohnya. Terus yang ketiga, literasi digital itu juga kemampuan untuk bisa fokus. Kemampuan untuk kita bisa tidak terganggu oleh atau tidak terdistraksi oleh notifikasi. Dan ini juga tantangan, karena sekarang ngaku deh, apalagi sekarang nih, kita di era di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di digital, karena semuanya aktivitas kita pindahkan ke online. Sehari-hari kita menghadap komputer dan memegang HP, begitu banyak notifikasi yang masuk. Kemampuan kita untuk bisa terus berkonsentrasi dan produktif di sela-sela notifikasi yang nggak hentinya masuk dari WA, dari mana, itu juga artinya kemampuan untuk bisa berdaya dengan teknologi dan bukan diperdaya teknologi. Ada satu penelitian tuh, katanya kalau generasi milenial ngecek HP-nya minimal 150 kali dalam sehari. Cuma kayaknya kalau lagi masa pandemi ini aku yakin lebih banyak deh. Mungkin udah sampai 500 kali dalam sehari kali kita ngecek HP, atau mungkin nggak pernah lepas kali HP di tangan kita. Jadi sekali lagi bagaimana kita bisa tetap konsentrasi di tengah notifikasi yang masuk, itu juga kemampuan digital. Boleh yang berikutnya? Ya, dan ini sebagai penutup. Ini sebetulnya lebih pesan sih teman-teman. Bagaimana kita bisa terus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Karena sekali lagi tantangan ke depan, apalagi dengan dunia digital, teknologi yang terus berkembang, dan bagaimana pandemi ini mengubah begitu banyak hidup orang, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, penting bagi kita untuk terus bisa belajar, bukan hanya belajar hal baru, tapi juga punya kemampuan untuk membongkar paradigma lama dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang kita sudah punya, dan mengikuti kebiasaan baru, dan terus-menerus berada dalam lingkaran untuk mau menjadi lifelong learner atau pembelajar yang terus-menerus bisa berkembang dalam hidupnya. Saya mau menutup dengan ini ada video yang dibuat oleh kolaborator narasi yang namanya Bagas. Bagas ini membuat konten yang kemudian kita pakai di narasi. Teman-teman yang mau melihat bisa ada di narasi ekosistem, itu terbuka untuk semua yang mau bergabung, mengirimkan karya, kemudian juga ikut pelatihan. Kita juga ada webinar-webinar untuk konten-konten digital, dan ini salah satu videonya yang mudah-mudahan bisa menggambarkan perbincangan yang tadi kita lakukan. Boleh diputar videonya? Akhir tahun semakin dekat, waktu rasanya berjalan lebih cepat. Sejak pandemi menghantui masyarakat, penggunaan teknologi jadi semakin mengikat. Mau tidak mau semua dilakukan di satu alat. Gadget pintar yang hadir sebagai solusi, tanpa disadari membawa masalah baru yang harus kita sikapi. Melawan distraksi. Distraksi digital dengan lancar masuk ke alam bawah sadar, membuat kita terpaku lama pada layar, lalu lupa waktu yang habis tidak sebentar. Mengendalikan kita melalui ratusan notifikasi dan tab rekomendasi yang membanjiri setiap hari, menghambat proses
yang dilalui hingga melupakan tujuan kita hari ini. Semasa pandemi, tak hanya virus yang kita hadapi, tapi juga bertahan dari distraksi teknologi yang dengan halus bisa ikut memegang kendali, sampai jadi candu yang tak kita sadari. Bertahan di kondisi ini, I know it's not easy, tapi bukan berarti tak bisa kita lalui. Distraksi digital di tengah pandemi penting untuk disikapi dengan sadari, berhenti, dan kembali lanjutkan misi kita hari ini. Kembali lanjutkan misi kita hari ini. Demikian Angie. Ya Mbak, wow, penutup yang buat semua orang langsung fokus ya Mbak ya. Itu adalah video yang membuat kita anti distraksi. Setuju. Wah, menarik Mbak pembahasannya ini. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan, berarti mungkin nggak sih Mbak dari semua tujuan dan bagaimana cara kita melakukan literasi digital itu ya ujung-ujungnya nanti kita itu harus anti hoax aja. Ya nggak sih Mbak? Itu salah satu dari sekian banyak kemampuan atau skill yang harus kita miliki kalau kita bicara literasi digital. Ya, kita harus punya sikap kritis untuk bisa mengenali mana informasi yang valid dan yang tidak. Dan itu penting karena di dunia digital kan banjir bandang informasi, hoax, jadi itu baru satu hal saja. Yang tadi saya katakan, bagaimana kita hati-hati memasukkan data kita di digital, bagaimana kita bisa konsentrasi, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dengan data dengan maksimal begitu. Jadi tidak hanya bisa mengenali mana kabar dusta dan mana yang fakta, tapi juga ada banyak kemampuan lain yang perlu kita terus latih di era digital seperti sekarang, Angie. Dan nggak bisa hanya dengan baca sedikit ya Mbak ya, memang harus banyakin lagi sumbernya, dicari lagi gitu. Oke Mbak Nana, terima kasih banyak. Selanjutnya teman-teman kita akan memasuki babak atau sesi untuk mendengar pemaparan dari narasumber kedua kita hari ini. Untuk Ibu Sri Sumekar, selamat sore Ibu. Beliau ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Apa kabar Ibu? Baik Bu. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Ibu Sri Sumekar ini adalah pustakawan ahli utama yang sudah berkarir di Perpusnas sejak tahun 1985. Benar begitu Ibu? Ya Ibu, udah tua. Wah, yang penting semangat dan semoga terus ya Ibu ya. Nah, kalau Ibu Sri Sumekar hari ini mau membahas tentang penguatan literasi digitalnya dari pandangan yang mana Ibu? Kami dari peran perpustakaan nasional. Jadi yang terkait dengan bagaimana peran perpustakaan nasional selama di era masa pandemi ini melakukan literasi digital untuk masyarakat. Gitu. Oh baiklah kalau begitu. Ya sudah Ibu Sri Sumekar, silahkan Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Perpustakaan Nasional, Ibu Najwa Shihab, Ibu Angie, dan Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang kami hormati. Mungkin kira-kira bisa sebutkan satu persatu. Kali ini saya akan menyampaikan paparan tentang penguatan peran Perpustakaan Nasional dalam implementasi literasi digital di masa pandemi ini. Bapak sekalian, seperti kita ketahui, tadi Mbak Najwa sudah menyampaikan, Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa kita ini saat ini dalam kondisi era pandemi COVID-19 terjadi berbagai dampak yang akibat pandemi 19 ini, yaitu dampak sosial ekonomi, kemudian pendidikan, pemerintahan, dan perpustakaan juga terkena dampaknya. Kemudian ada budaya, kinerja juga, semuanya terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi di balik wabah tersebut, Bapak sekalian, terjadi transformasi implementasi revolusi industri 4.0 di semua lini. Jadi Indonesia dipacu, mau tidak mau, kita harus menggunakan teknologi digital karena semuanya di era pandemi ini memang semuanya serba digital. Kemudian juga terjadi perubahan ekosistem edukasi masyarakat. Kita lihat sekarang pendidikan dilakukan secara daring dan semuanya dilakukan di rumah. Ibu-ibu rumah tangga sibuk dengan program membimbing putranya untuk melakukan pendidikan secara daring. Kemudian ini juga berpengaruh dalam peningkatan fungsi perpustakaan dalam literasi digital. Tapi yang saya hormati bahwa menurut kami, prinsip literasi digital tadi, Bu Najwa sudah menyampaikan bahwa kita harus melakukan literasi digital ini melalui cara berpikir kritis,
dan kemudian menganalisis data dan sebagainya. Jadi memang prinsip literasi digital ini merupakan suatu pembelajaran. Kemudian kognitif ini merupakan bagaimana berpikir kreatif dan konstruktif. Kemudian prinsipnya adalah kreatif, kritis, responsif, dan terakhir adalah responsible tadi. Responsible adalah tanggung jawab bagaimana kita menciptakan atau mengolah karya digital ini menjadi sesuatu yang bukan hoax tetapi informasi yang memang betul, fakta. Bapak sekalian, di Indonesia sudah dilakukan pembentukan gerakan literasi digital nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo pada tanggal 4 April 2017. Dan selama ini memang dirasa memang belum ada gerakan yang masif tentang gerakan literasi digital nasional ini. Kemudian ada suatu kajian dilakukan oleh jaringan pegiat literasi digital. Dia melakukan kajian yang melibatkan perguruan tinggi dan pegiat literasi dengan fokus mengevaluasi kegiatan di acara gerakan literasi digital ini. Hasilnya, Bapak sekalian, bahwa pelaku utama gerakan literasi digital adalah perguruan tinggi. Kemudian kegiatan yang paling utama yang sering dilakukan adalah kegiatan sosialisasi. Kemudian yang sering sasaran yang paling utama adalah kaum muda atau milenial, dan sekolah merupakan mitra yang menjadi latar penggerak dalam gerakan literasi digital ini. Itu tadi adalah gerakan literasi digital di Indonesia. Jadi hasilnya memang menurut kajian ini bahwa literasi digital di Indonesia ini sifatnya gerakannya adalah responsif. Jadi kalau tadi Bu Naswa ada hoax, maka gerakan literasi digital semuanya mengevaluasi tentang hoax. Bapak Ibu sekalian, untuk perpustakaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, literasi digital ini memang menjadi salah satu tanggung jawab perpustakaan. Jadi secara nasional, secara internasional, suatu badan organisasi internasional telah melakukan dukungan dan berjuang agar literasi digital ini bisa masuk dalam SDGs, Sustainable Development Goals, yang dicanangkan oleh PBB. Jadi IFLA ikut terlibat aktif dalam proses penciptaan SDGs dan mengusulkan agar budaya literasi universal masuk dalam agenda SDGs yang masuk target ensure public access to information. Jadi IFLA menyarankan agar perpustakaan ikut terlibat dalam pembangunan berkelanjutan melalui implementasi di perpustakaan, melalui literasi informasi dan literasi digital, pelatihan keterampilan yang digunakan untuk memahami dan menggunakan informasi, dan goals ketujuh, yaitu bekerjasama global untuk mencapai tujuan. Di sana IFLA menyampaikan agar perpustakaan merupakan menjadi jaringan global berbasis komunitas untuk mendukung rencana pembangunan di daerah. Itu secara internasional, Bapak Ibu sekalian, sudah dimulai pada tahun 2015 semenjak SDGs digulirkan oleh PBB. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap perpustakaan nasional dalam menyikapi kewajiban bahwa perpustakaan wajib melakukan literasi digital untuk masyarakat? Kita melakukan perpustakaan nasional lakukan dengan 3 cara. Tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Kepala tadi bahwa literasi tidak hanya sekedar mencari informasi kemudian mendapatkan informasi, tetapi sampai memperoleh produk. Tentu saja yang kita fokuskan adalah produk untuk digital. Literasi yang kita lakukan adalah melakukan edukasi yang diharapkan bisa menuju inklusi digital, kemudian menjadi core business perpustakaan di era pandemi ini. Kemudian melakukan inovasi dan kreasi digital secara berkelanjutan. Tadi Bapak Kepala sudah menyampaikan bahwa kita secara koleksi digital, secara konten digital sudah banyak yang kita persembahkan untuk masyarakat di Indonesia. Sekalian, secara kebijakan,
Perpustakaan Nasional memang sudah menetapkan di tahun 2020 ini, di era masa pandemi, bahwa arah kebijakan kita adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas guna mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Dan ini didukung dengan program prioritas nasional, yaitu peningkatan budaya literasi, yang untuk mencapai program tersebut dilakukan melalui penguatan konten literasi, peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi. Bapak sekalian, kegiatan perpustakaan nasional dalam pengembangan literasi digital untuk masyarakat ini dilakukan melalui literasi informasi. Outputnya adalah berupa tutorial, panduan vokasi, tentu saja terkait dengan apa yang ada koleksi di perpustakaan nasional. Jadi kita tidak lepas, apa yang kita sampaikan adalah hasil dari membaca koleksi di perpustakaan nasional. Kemudian kita juga melakukan workshop pengayaan dan penggunaan teknologi konten digital, kemudian melakukan sosialisasi dan promosi melalui media sosial, dengan target adalah masyarakat umum dan berbagai komunitas khusus, karena kita juga melakukan workshop-workshop untuk e-commerce misalnya, untuk pecinta kopi dan sebagainya, pecinta batik dan sebagainya. Sekalian, kegiatan Perpusnas di era pandemi ini menjadi core bisnis perpustakaan. Jadi implementasi 6 fungsi Perpusnas dilakukan melalui transformasi digital. Jadi fungsi pembinaan, fungsi rujukan, kemudian fungsi layanan, fungsi jejaring, fungsi pelestarian, semuanya adalah dilakukan di era pandemi ini melalui digital atau online. Outputnya adalah berupa penguatan layanan online. Tadi Bapak sekalian sudah dicontohkan oleh Bapak Kepala tentang kegiatan layanan kita. Kemudian penguatan koleksi digital. Tahun ini meskipun anggaran perpustakaan nasional turun, tetapi untuk koleksi, pengembangan koleksi e-resource tetap ditingkatkan, malah ditambah. Tujuannya adalah untuk menambah koleksi digital yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Kemudian juga memberikan bantuan buku digital, kemudian bantuan TIK, kemudian membentuk pondok baca digital yang sudah kita mulai di tahun 2019. Di tahun 2020 masih ada 20 pondok baca digital yang kita sudah bentuk, dan di tahun 2021 akan ditambah lagi menjadi 160. Jadi sekalian semuanya ini juga kegiatan koordinasi, sinergi dan sebagainya kita lakukan secara online dan secara digital. Kemudian juga melalui inovasi dan kreasi konten digital, ini kita sudah punya kreasi konten digital berbagai channel YouTube, Instagram, melalui media sosial Facebook, Twitter, Line, dan sebagainya. Jadi itu merupakan inti dari kegiatan pengembangan perpustakaan. Sekalian ini adalah contoh kepedulian kita di era pandemi, bahwa Perpustakaan Nasional menyediakan fasilitas webinar untuk pemustaka komunitas secara gratis yang difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional. Tentu saja kita juga selama pandemi, tentu saja tadi disampaikan ada Perpusnas. Kemudian kita juga punya radio Perpustakaan Nasional yang diharapkan bisa memberikan informasi terkait dengan kemajuan Perpustakaan Nasional, juga kemajuan informasi tentang COVID-19. Sekalian, ke depan akan diharapkan pengembangan literasi digital di masa pandemi ini. Ada 5 edukasi yang akan kita lakukan dengan informasi dan data literasi, kemudian komunikasi dan kolaborasi, kreasi konten digital, kemudian kita perhatikan juga keamanannya, kemudian kelima adalah pemecahan masalah. Diharapkan dengan adanya edukasi ini akan didapatkan suatu kompetensi dari masyarakat tentang penjelajahan koleksi, penelusuran informasi, kemudian evaluasi data informasi, konten digital, sehingga bisa memilah yang informasi yang benar atau yang tidak, kemudian juga melakukan sharing teknologi digital, interaksi melalui teknologi digital, kemudian melakukan pengembangan konten digital, kemudian mengolah kembali konten digital, memproteksi data, kemudian memecahkan solusi masalah teknis apabila terjadi dalam pengembangan koleksi digital. Sekalian, kami ingin mengusulkan bahwa ini untuk perpustakaan di Indonesia bisa melakukan literasi digital di era pandemi ini. Kalau biasanya kita melakukan secara sporadis, ya, kita
semuanya melakukan hal yang sama. Kami ingin mencoba mengusulkan untuk perpustakaan umum provinsi, ini target user adalah bisa pelajar dan mahasiswa. Ini semua area literasi bisa dilakukan dari informasi, data, literasi, komunikasi, kreasi konten digital, dan problem solving. Kemudian perusahaan umum, ini bisa pelajar mahasiswa, sasaran targetnya. Kemudian ini juga sampai pada kreasi konten digital. Jadi keamanan dan problem solving biar ditangani oleh provinsi. Kemudian di desa juga perlu dilakukan literasi digital. Sasarannya adalah ibu rumah tangga, petani, nelayan dengan area literasi, informasi-informasi terkait dengan pekerjaan ibu rumah tangga dan terkait dengan bidang kerja masing-masing. Bapak sekalian, di perguruan tinggi barangkali memang sudah sering dilakukan untuk literasi digital. Ini bisa sampai terakhir, bisa sampai problem solving. Dan perusahaan sekolah, perusahaan khusus, semuanya melakukan literasi digital. Sekalian, kami ingin menawarkan satu program baru yang memang belum ada di Indonesia, yaitu tetapi di luar negeri sudah dimulai pada tahun 2017-2019. Jadi namanya adalah inklusi digital di perpustakaan. Ini merupakan satu program di mana menggabungkan suatu literasi digital secara inklusif, Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, kita bisa lihat bahwa di berbagai negara sudah dilakukan penguatan literasi digital ini melalui kegiatan perpustakaan. Dan pada tanggal 25-29 November 2019 kemarin telah dilakukan pencanangan bahwa satu terkait dengan inklusi digital di perpustakaan umum secara internasional. Kalian apa itu inklusi digital? Bahwa inklusi digital merupakan program perpustakaan dengan memberikan bantuan akses internet berkecepatan tinggi, teknologi informasi, dan literasi digital kepada masyarakat. Jadi kita tidak hanya memberikan literasinya, tetapi lengkap dengan bantuan infrastruktur agar masyarakat bisa mengakses apa yang kita ciptakan dan bisa menciptakan suatu karya digital dengan bantuan dari perpustakaan. Bapak sekalian, ini di latar belakangi karena akibat minimnya literasi digital, kemudian kesenjangan informasi dan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga diperlukan suatu program inklusi digital ini. Ada 3 aspek yang perlu dilakukan dalam digital inklusi digital ini. Yang pertama adalah aksesnya. Perlu ketersediaan, keterjangkauan, dan akses publik. Kemudian adopsi, kita tetap melakukan literasi digital, kemudian menerapkan hasil dari inklusi digital ini dalam pengembangan ekonomi, tenaga kerja, dan pendidikan, perawatan, kesehatan, dan sebagainya. Bapak sekalian, program perpustakaan menuju inklusi digital ini bisa disampaikan melalui dengan cara menyediakan akses gratis ke teknologi akses publik, berupa perangkat keras, perangkat lunak, kemudian koneksi internet, kemudian menyediakan akses ke berbagai konten digital, kemudian menyediakan layanan literasi digital yang membantu individu untuk menavigasi, memahami, mengevaluasi, dan membuat konten digital secara benar dengan menggunakan berbagai teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian menyediakan program dan layanan sekitar bidang kebutuhan dasar masyarakat utama yang terkait dengan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, kemudian pengembangan tenaga kerja, dan keterlibatan masyarakat sebagai warga negara. Sekalian, ini adalah contoh-contoh perpustakaan yang sudah melakukan kegiatan inklusi digital. Dalam layanannya ada yang memberikan free wifi, kemudian melakukan training teknologi, kemudian membantu masyarakat dalam memahami tentang e-government, kemudian melakukan membantu dalam pencarian pekerjaan yang dilakukan melalui program inklusi digital ini. Sekalian, bahkan di bulan Oktober ini akan ada digital inclusion, pekan digital inklusi digital yang dilakukan di semua public library, yang akan dilakukan pada tanggal 5 sampai 9 Oktober 2020. Jadi bisa
kita ikut mendukung agar inklusi digital ini bisa dilakukan bagi sekalian. Terakhir saya menyampaikan bahwa dampak literasi digital ini dan adanya inklusi digital akan membuat masyarakat yang melek digital tahu bagaimana menemukan, menggunakan dan mengkonsumsi konten digital. Mereka tahu cara membuat kemudian mempromosikan produk dengan berbagai konten dan mampu membangun keterampilan digital untuk penjelajahan, pengetahuan, dan terakhir peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Diharapkan melalui produk-produk digital yang dibangun, yang dibuat oleh masyarakat bisa dipromosikan, kemudian mendatangkan income yang bisa mensejahterakan oleh masyarakat tersebut. Sekalian, ini adalah referensi yang saya temukan untuk terkait dengan masalah literasi digital dan inklusi digital. Saya belum menemukan untuk inklusi digital di literatur bahasa Indonesia, tapi Bu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa inklusi digital akan dilakukan untuk literasi, memperkuat literasi keuangan di Indonesia pada awal tahun 2020, tapi baru wacana grand design-nya juga belum ada. Sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan, marilah kita ikuti program pemerintah dengan 5M, Bapak sekalian, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membuat kreasi digital, dan membaca. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Enji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mekar, terima kasih penjelasannya itu sangat lengkap dan juga semoga semua program-program yang sudah dicanangkan akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, rekan-rekan semuanya, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah melontarkan pertanyaan. Nanti akan kami rangkum dulu dan akan kami pilih beberapa. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan disimak video yang satu ini. Gedung lama sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang dengan gedung baru, kita menatanya sebagai suatu lorong waktu di mana kita mengisi tentang sejarah pelajaran bangsa dalam konteks yang dirancang sedemikian rupa agar generasi milenial menyukai. Pastinya perpustakaan ini menjawab tantangan kekinian. Oleh karena itu, rumus pengadaan koleksi bank pustaka di sini tidak boleh lebih dari 3 tahun. Tapi jangan dikira kami tidak punya koleksi yang abad ke-5 sampai sekarang terpelihara baik. Kami membuka layanan online, asal mau menjadi anggota perpustakaan tidak kurang 2,1 miliar artikel yang ada di dalam jurnal kita. Kapan saja bisa dibaca dari semua aspek ilmu pengetahuan. Ini adalah suatu persembahan negara kepada masyarakat. Mbak Enji masih di mute. Saya sampai lupa, terlalu fokus. Oke teman-teman, jadinya saya ulangi lagi ya. Tadi itu adalah sebuah video yang menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki banyak sekali koleksi, mulai dari yang baru sampai yang kuno juga ada. Nah, sekarang waktunya tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan yang sudah kami rangkum ini ditujukan kepada Mbak Nana. Mbak Nana, ini ada pertanyaan dari Siti Mariam di Bali. Pertanyaannya, bagaimana mengefisienkan membaca secara digital agar info yang kita peroleh bisa setara dengan membaca secara fisik, mengingat banyak sekali gangguan dari membaca secara digital seperti yang sudah disebutkan tadi. Silakan Mbak Nana. Oke, Siti Mariam ya di Bali. Gimana kabarnya Bali? Lama nggak ke Bali, mudah-mudahan baik-baik teman-teman yang di sana. Insya Allah mudah-mudahan pandeminya cepat kelar supaya bisa jalan-jalan lagi di Bali. Bali itu kota yang selalu ngangenin, selalu bikin rindu. Yang pertama harus disiplin diri, harus kalau saya misalnya ya, notifikasi yang nggak perlu itu nggak usah dinyalain. Emang perlu ya tahu siapa yang komen status kita? Maksudnya kita perlu taunya tuh apakah detik itu juga kalau ada yang nge-DM kita? Enggak kan? Kita kan nggak perlu tahu saat itu juga berapa banyak orang yang misalnya tiba-tiba udah OOTD hari ini, atau berapa banyak orang yang hari ini tiba-tiba nunjukin sarapannya apa. Kan ada banyak hal-hal yang kita nggak perlu tahu pada saat itu juga kan. Jadi sekali lagi misalnya
pilah-pilih mana notifikasi yang betul-betul kamu perlukan, yang kamu bisa nyalakan di HP. Misalnya untuk kerja perlu notifikasi WhatsApp, karena biasanya komunikasinya di situ. Oke, notifikasinya itu aja yang jalan. Tapi selama jam kerja misalnya, selama jam sekolah, dimatikan tuh notifikasi media sosialnya, yang memang biasanya hanya kita gunakan untuk sosialisasi, untuk ngobrol, untuk main. Jadi yang pertama itu, pilih mana notifikasi yang dijalankan, supaya kita tidak overwhelm, atau kita tidak penuh dengan bunyi-bunyian notifikasi, membuat kita akan bisa terganggu konsentrasinya. Yang kedua, karena toh memang sebagian besar dari kita menghabiskan waktu di sosial media, pastikan follow akun-akun yang juga membuat kita akan ingat membaca buku. Jadi yang di-follow jangan cuma Kim Kardashian, atau yang di-follow jangan cuma artis-artis gitu. Yang di-follow tapi juga follow misalnya akun-akun literasi. Di Narasi misalnya kita punya klub buku narasi. Follow klub buku narasi. Di situ akan ada rekomendasi buku-buku menarik, akan ada informasi soal event di mana kita bisa bergabung diskusi buku, akan ada kuis-kuis yang kita bisa mendapatkan buku, akan ada cuplikan kata-kata indah, atau akan ada tur buku virtual, pengarang-pengarang buku yang seru-seru. Jadi pastikan kalaupun kita main media sosial, kita juga memfollow atau mengikuti informasi yang akan membuat kita jatuh cinta pada membaca. Jadi itu aku rekomendasi, karena punya sendiri, jadi nggak apa-apa ya, rekomendasi klub buku narasi. Ada juga misalnya kongsi puisi, itu juga menarik tuh untuk diikutin. Ada apa lagi ya nih? Ada akun-akun pecandu buku, ada kumpulan puisi gitu misalnya. Banyak tuh akun-akun media sosial yang menarik untuk kita ikuti, untuk kita dapat informasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bikin waktu spesifik untuk kita baca buku. Baca buku fisik. Karena sekali lagi kalau digital itu pasti akan dengan sendirinya kita akan menemui informasi yang terus berseliweran, tapi untuk baca buku fisik karena sekarang makin jarang, saya yakin. Jadi luangkan waktu spesifik dalam sehari untuk kita betul-betul fokus bisa memilih mana buku yang mau dibaca dan kemudian kita baca. Misalnya pagi-pagi sebelum banyak keribetan, bangun pagi habis sholat subuh, duduk sebentar, baca buku setengah jam aja di situ. Dan lakukan itu secara konsisten setiap hari. Dan usahakan ketika kita sudah berhasil melewati target 30 menit, minggu berikutnya tambah jadi 40 menit misalnya. Atau kemudian dibagi-bagi, bukan hanya setiap pagi, tapi juga setiap pagi dan sore atau sebelum tidur. Jadi sekali lagi, harus memasukkan spesifik agenda membaca ke dalam rutinitas sehari-hari. Dengan demikian kita ada disiplin yang akan bisa membentuk kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, kita jatuh cinta, rasanya tuh nggak perlu diingetin, dengan sendirinya kita akan haus dan mencari buku, karena kita sudah tergantung pada kebiasaan itu. Jadi itu 3 tips yang mudah-mudahan bisa dipakai dan diterapkan. Angie. Terima kasih Mbak Nana, segera saya praktekkan juga Mbak habis ini. Ada satu yang belum tadi, jadi kurang komplit rasanya. Nah Mbak Nana masih ada pertanyaan lagi nih. Kali ini kalau tadi dari Bali, sekarang dari Jakarta Selatan, penanya atas nama Anissa Ilma. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak usia dini, usia 7 hingga 10 tahun melalui buku bacaan. Sedangkan buku pelajaran saat ini kurang memuat materi untuk meningkatkan berpikir kritis seperti yang tadi sudah sempat disinggung ya Mbak Nana. Silakan Mbak Nana. Yang pertama, kalau umur 7 sampai 10 tahun, saya percaya salah satu proses pembelajaran dan bagaimana kita bisa mendidik anak untuk suka membaca itu dengan contoh. Jadi kalau ibunya, orang tuanya, kakaknya di sekeliling yang ia saksikan dan dia lihat, orang-orang yang memang terbiasa dengan bahan bacaan, terbiasa mengolah informasi, itu dengan sendirinya dia akan mendapatkan contoh. Jadi sekali lagi, bacalah di dekat si anak gitu. Tunjukkan bahwa memang orang tuanya juga suka membaca dan percaya membaca itu penting. Jangan harapkan anak-anak kita akan suka membaca dengan sendirinya kalau yang sehari-hari dia lihat ibunya malah ribet main Facebook tuh, atau malah nonton sinetron melulu begitu. Jadi nggak fair juga buat anaknya. Lu baca sementara si ibunya malah keasikan gosip sama tetangga, ya nggak sih? Jadi yang pertama kasih contoh, beri contoh bagaimana suasana rumah yang anggota keluarganya cinta dengan ilmu, mengajak
mengajaknya kalau pergi, kalau dulu misalnya sebelum pandemi, ngajaknya bukan ke mall, kalaupun ke mall ngajaknya ke toko buku. Saya percaya keluarga itu menjadi sangat penting untuk mendidik, mencetak, dan menciptakan anak-anak yang cinta buku. Karena itu terjadi pada saya, kakak saya, dan adik-adik saya. Keluarga kami semuanya, di sekeliling yang saya lihat sejak masih kecil tuh semuanya buku. Abi tuh sejak dulu sampai sekarang ya membaca, menulis. Saya didongengi oleh ibu saya sebelum tidur, jadi saya sudah suka membaca sebelum saya bisa mengeja bahkan, karena terbiasa untuk didongengi dan dibacakan buku cerita. Jadi sekali lagi ciptakan kebiasaan di lingkungan rumah yang membuat anak kita akan melihat dan menikmati bagaimana serunya membaca. Yang kedua, jangan batasi bacaan anak. Jadi misalnya, wah hanya harus baca buku matematika, atau hanya selesaikan PR dan sebagainya. Biarkan anak menikmati dan menyelami beragam buku, beragam genre. Komik, nggak apa-apa baca komik. Majalah yang seru gitu, majalah Bobo gitu. Kalau dulu tuh saya seneng pertama kali suka baca gara-gara dilangganin majalah Bobo gitu. Buku kisah-kisah Nabi, buku diajak baca koran kan nggak apa-apa loh, dikasih asal kita temenin gitu. Ini gambar, oh ini peristiwa ini apa dan sebagainya. Saya ingat dulu waktu saya sama Izzat, anak saya gitu ya, karena saya langganan koran tuh banyak sekali di rumah. Kalau sama dia ya, oh ini peristiwa ini lagi seru nih yang kejadian nih, oh ini dan sebagainya. Jadi jadikan bahan bacaan alat atau bagian dari kita berkomunikasi dengan anak. Jangan batasi anak hanya pada hal-hal yang menurut kita hanya ini yang perlu anak ketahui, karena jangan pernah mengunderestimate atau menganggap anak kita tidak tahu cukup banyak atau tidak akan bisa mengerti. Jadi biarkan ia bebas berimajinasi lewat bacaan yang bervariasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini saya akan mengulang apa yang tadi tips yang saya berikan, pastikan memasukkan jadwal membaca bersama anak. Gunakan digital juga, sekarang di YouTube tuh banyak loh dongeng-dongeng, bagaimana caranya berdongeng bersama dengan anak, mendengarkan cerita gitu ya. Ada banyak sekali video-video menarik, konten-konten menarik di digital yang pada intinya mengajarkan anak untuk suka membaca dan bisa mengolah informasi. Jadi sekali lagi YouTube itu dipakai, dibongkar tuh, dicari key search-nya, cara menarik untuk membuat anak mau membaca dan sebagainya. Cari aktivitas-aktivitas yang memang akan membuat kita bonding dengan anak kita dan gunakan buku sebagai medium untuk membuat komunikasi itu menjadi lebih lancar. Mudah-mudahan bisa menjawab, Angie. Terima kasih Mbak Nana. Nah teman-teman semoga terjawab ya dan mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang banyak banget. Nah selanjutnya kita akan lanjutkan lagi sesi tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Bapak Syarif dan juga Ibu Mekar. Mau baca e-book legal secara gratis? Perpustakaan Nasional Republik Indonesia punya aplikasi keren loh. Namanya iPusnas. Ada ratusan ribu e-book yang bisa kamu baca kapanpun dan dimanapun hanya dari smartphone-mu. Download aplikasinya sekarang. Oke teman-teman, baiklah kita lanjutkan untuk pertanyaannya yang ditujukan untuk Bapak Syarif. Pertanyaan ini datang dari Alis Setia Mulyati dari instansi perpustakaan SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Pak, apakah ada kemungkinan di seluruh perpustakaan sekolah bisa menjadikan perpustakaan sekolahnya memberi layanan digital sehubungan dengan banyak kebijakan yang kurang diindahkan di perpustakaan sekolah? Silakan Bapak Syarif berkenan untuk menjawab. Ya teman-teman, kita masih menunggu. Ya baik, mestinya dengan aplikasi yang baru kita putar itu bisa dipakai ya untuk semua sekolah, semua anak, dan juga aplikasi yang resource ya Indonesia One Says itu bisa dipakai. Tetapi kami tahu bahwa memang di Kemendikbud itu ada aplikasi yang diatur yang memang dirancang untuk proses pembelajaran, jadi tidak memuat sebanyak buku yang ada di Perpustakaan Nasional. Sesuai data yang kami dapatkan dari PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Pusdatinya Kemendikbud itu ada sekitar 80.000.
dari 80.000, sementara kita itu tadi sudah disebutkan di atas 3 miliar. Berarti memang jumlahnya beda ya. Oh, sangat banyak. Dan itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Najwa, bahwa ada ruang bebas kepada setiap anak untuk membaca apa saja yang disukai. Jadi saya kira itu yang penting. Nah, kebijakan Bapak Menteri baru kita sekarang kan adalah belajar dari rumah dan kemudian sudah difasilitasi dengan aplikasi teknologi untuk bisa mengakses pembelajaran secara digital. Jadi tidak benar kalau ada pembatasan di sekolah untuk bisa mengakses digital perpustakaan baik yang dari Kemendikbud maupun dari Perpustakaan Nasional. Kira-kira itu Mbak Anggi. Terima kasih banyak Bapak Syarif, dan selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan dari Jeffrey untuk Ibu Mekar. Jeffrey ini dari SD Negeri 52 Kota Medan. Bagaimana membangkitkan minat baca peserta didik, khususnya siswa SD di masa pandemik? Seperti yang kita ketahui, tugas yang diberikan guru cukup banyak. Kurangnya dukungan orang tua kepada peserta didik dalam proses daring ini, apalagi peran guru sekarang juga melekat pada diri orang tua, mengawasi anak, mengerjakan PR dari rumah. Ibu Mekar, dipersilakan. Baik, untuk Mas Jeffrey, adik Jeffrey ya, memang kondisi saat ini memungkinkan setiap anak harus belajar di rumah, tapi ini tidak memungkinkan bahwa minat baca harus berhenti di situ, karena kondisi pandemi berakibat dalam tugas-tugas sekolah yang dialihkan ke rumah. Jadi tugas ibu sekarang malah lebih fokus untuk ikut membantu meningkatkan minat baca anak. Jadi selain membantu dalam pelajaran sekolah, juga ikut membantu memberikan motivasi dan memberikan bahan-bahan bacaan yang berguna untuk anak sekolah tadi. Saya kira memang peran ibu rumah tangga saat ini memang sudah harus lebih ditingkatkan, karena mau tidak mau harus membantu anaknya baik secara tugas-tugas sekolah, dan dengan demikian bisa ikut secara tidak sadar bisa membantu meningkatkan minat baca anak-anaknya, dan juga meningkatkan minat baca itu sendiri, karena ibu tadi mau tidak mau harus ikut membaca juga apa yang menjadi tugas dari putra-putranya tersebut. Saya kira itu Pak Jeffrey, Mas Jeffrey. Terima kasih Mbak Indri. Sami-sami Ibu, masih ada pertanyaan lagi Ibu, tapi tunggu dulu sebentar, ini karena pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk kembali ke Bapak Syarif. Ini dari Martinus Sutanto dari UPT Perpustakaan Universitas Macung. Dengan pertanyaan, bagaimana tata cara memperoleh koleksi buku digital yang resmi untuk digunakan PJJ untuk mendukung referensi koleksi buku di perguruan tinggi swasta? Apa saja indikator untuk mengukur, mengetahui keberhasilan seseorang menyerap informasi dari bahan pustaka elektronik? Terima kasih, salam literasi. Bapak Syarif, dipersilahkan. Ya. Baik. Ya, saya kira yang masuk di Perpustakaan Nasional itu kan resmi ya. Dan kalau dari perpustakaan perguruan tinggi swasta, itu ada ruang untuk kita MOU nanti dengan aplikasi IndisLite, kami bisa install di perpustakaannya Bapak. Ya, kita bisa install di perpustakaannya Bapak, dan saya kira banyak hal yang bisa kita sinergikan di masa akan datang. Kira-kira itu Mbak Anggi. Jadi dalam satu aplikasi sudah terjawab gitu ya, Bapak Syarif ya? Kalau boleh nanti kami dapat nomor kontaknya Pak Martinus. Oke. Untuk menghubunginya ke mana Pak? Via email? Nggak bisa langsung ke ini panitia atau ke nomor saya 0812 2178 6279. Baik, terima kasih dan semoga nanti permasalahan dan pertanyaan dari Bapak Martinus segera terjawab. Terima kasih banyak Bapak Syarif dan teman-teman. Kita akan menuju pertanyaan terakhir untuk sesi webinar kita pada sore hari ini. Ditujukan untuk Ibu Mekar dari Kota Bandung. Pertanyaan datang dari Fridayanti. Apa upaya Perpusnas untuk menjangkau seluruh masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa dan tenaga didik dalam meningkatkan literasi digital di masa pandemi ini? Karena menurut Mbak Fridayanti, menjangkau pelajar, mahasiswa dan tenaga pendidik melalui pustakawan sekolah merupakan inovasi yang baik untuk membiasakan masyarakat dalam menemukan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi, khususnya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Terima kasih.
Ya, baik. Untuk Mbak Widayanti dari Bandung. Jadi Perpustakaan Nasional memang seharusnya menjangkau semua lapisan masyarakat. Jadi untuk sekolah, kita secara khusus memang tidak memberikan bantuan khusus tentang koleksi digital pada perpustakaan sekolah saat ini. Tetapi dengan adanya Ipusnas tadi, saya kira bisa dilakukan upaya-upaya sehingga Ipusnas tadi bisa digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak sekolah, kemudian anak guru, tenaga pendidik, dan sebagainya. Salah satu upaya adalah sebagai berikut. Untuk pondok baca digital memang ditujukan di perpustakaan umum. Memang ada program dari Perpustakaan Nasional tentang pondok baca kan untuk daerah 3T. Ya. Jadi kalau untuk perpustakaan sekolah barangkali bisa mengakses koleksi-koleksi digital yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Ada e-resource, kemudian Indonesia OneShot, kemudian ada Ipusnas yang bisa digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi anak sekolah, kemudian guru, kemudian tenaga pendidikan yang diberikan secara gratis oleh Perpustakaan Nasional melalui akses di website Perpustakaan Nasional. Saya kira itu saja Mbak Indi. Terima kasih Mbak Indi. Baiklah Ibu Mekar, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, tidak hanya kepada Ibu Mekar tapi juga Bapak Syarif dan juga Mbak Nana untuk memberikan pemaparan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita. Dan alhamdulillah hari ini webinar kita dengan tema penguatan literasi digital di masa pandemi sudah selesai. Saya NJM mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini dan berarti selamat berjumpa lagi di webinar selanjutnya ya Mbak Nana, Pak Syarif, Ibu Mekar dan terima kasih Mbak Inji. Terima kasih Mbak Inji. Banyak sehat. Mbak Najwa, Mbak Nana terima kasih. Kepala. Ya sehat selalu. Salam semuanya. Mbak Inji. Sampai ketemu. Baik, kalau begitu sebelum saya kembalikan ke saya ingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk ikutan Saya Membaca Challenge yang nanti akan dijelaskan oleh MC kita Mbak Rita. Mbak Rita, dipersilakan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Enji. Terima kasih sudah membantu acara kita pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri acara, saya akan memberikan informasi mengenai cara-cara mendapatkan e-sertifikat. Baik, sebelumnya mohon maaf, saya akan menginformasikan mengenai cara membaca challenge. Saya membaca challenge, maaf. Baik, Bapak dan Ibu harus mendownload Ipusnas dari Play Store atau dari App Store. Lalu cari buku yang ingin Bapak dan Ibu baca, atau setelah Bapak dan Ibu baca, kemudian di screenshot, begitu. Setelah di screenshot, Bapak dan Ibu harus mengupload screenshot tersebut di Instagram Story dengan hashtag Saya Membaca, hashtag DBI 25 September, dan mohon tag akun @perpusnas.go.id. Baik, sekali lagi saya informasikan mengenai Saya Membaca Challenge. Pertama-tama, Bapak dan Ibu hadirin sekalian harus mendownload Ipusnas dari Play Store atau App Store, lalu cari buku yang ingin dibaca atau telah dibaca, lalu di screenshot. Hasil screenshotnya itu harus diupload di Instagram Story dengan hashtag Saya Membaca, hashtag DBI 25 September, dan mohon di tag akun IG Perpusnas. Saya Membaca Challenge ini periode 25 September sampai 26 September 2020. 3 orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000 dari Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional akan menghubungi pemenang melalui DM Instagram. Demikian Saya Membaca Challenge. Selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai cara-cara mendapatkan e-sertifikat. Bapak dan Ibu, kami mohon perhatiannya untuk cara dan aturan mendapatkan e-sertifikat pada webinar kita pada hari ini.
Bagi Bapak Ibu yang bergabung di Zoom, link e-sertifikat akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara. Dan bagi Bapak Ibu peserta yang menyimak melalui live streaming YouTube, panitia mengirimkan link presensi pada kolom live YouTube. Nanti panitia akan mengirimkan informasi mengenai link e-sertifikat melalui email pada H+1 atau besok hari tanggal 26 September 2020. Jadi Bapak dan Ibu harap mengisi link presensi yang berada pada kolom live chat YouTube. Dan kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk menginformasikan atau memberikan link e-sertifikat kepada yang bukan peserta. Agar kami bisa mengirimkan e-sertifikat kepada peserta yang berhak untuk mendapatkannya. Sekali lagi kami mohon Bapak dan Ibu untuk tidak memberikan informasi atau memberikan link e-sertifikat kepada yang bukan peserta. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, acara webinar kita dari awal sampai akhir sudah kita lalui. Dan terima kasih atas segala partisipasi Bapak dan Ibu, juga kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berbagi itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang bisa kita beri, yang baik, apapun itu. Pustakawan berinovasi, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pustakawan dari Gumilar. Perpustakaan Nasional merupakan perpustakaan tertinggi di dunia. Banyak layanan yang dapat dimanfaatkan dengan menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Daftar gratis dan sangat mudah. Berikut cara daftar anggota Perpustakaan Nasional secara online. Buka browser dan masukkan laman keanggotaan.perpusnas.go.id. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Bagi yang belum mendaftar, silahkan daftar terlebih dahulu di menu yang ada di bawah. Berikut tampilan persyaratan menjadi anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Minimal siswa sekolah dasar. Untuk warga negara Indonesia, dapat menunjukkan kartu tanda penduduk atau KK bagi yang belum mempunyai KK. Dan bagi warga negara asing, dapat menggunakan KITAS. Selanjutnya kita pilih kotak di bawah ini dan lanjutkan pendaftaran. Berikut formulir pendaftaran.